Halo gengs, good morning. Selamat pagi. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Ranting masih tidur jam segini, gila. Jadi kita akan bikin kopi buat kita berdua aja ya. Saya dan Manya Ranting. Nah, tapi ada yang spesial kali ini. Itu kopi yang saya dapat, ini Drima ZD dari 90 Plus. Saya dapat gratis dari teman ala-ala di Bandung. Green bean-nya lalu saya roasting. Nah, ini batch pertama. Jadi kita akan membrew batch pertama seperti apa rasanya ya. Oke. Karena ini bean cukup mahal ya, cukup mahal lah. Belinya langsung dari Panama nih. Dari produsernya atau prosesornya langsung. Oke, aromanya super delicioso mafioso buat yang ingin lihat. Cantik ya, cantik banget. Ini ada mix heirloom, teman-teman. Kalau kalian follow IG saya, mix heirloom itu sekilas ya, sekilas aja. Tadi saya mau bahas panjang lebar, cuman nggak perlu lah ya. Mix heirloom. Jadi heirloom itu kalau di kepala saya adalah satu varietal yang memang unggulannya di Ethiopia gitu ya. Ternyata setelah saya selidiki dan baca dari sana sini, ternyata heirloom itu bukan varietal, tapi heirloom itu adalah istilah untuk kopi yang memang secara generasi dari generasi ke generasi ditanam, dipanen dan lain-lainnya. Jadi istilahnya itu adalah kopi pusaka atau tanaman pusaka yang memang ada sejak leluhur, misalkan dari 10 generasi kah atau 30 generasi. Kenapa namanya disebut mix heirloom? Karena memang belum teridentifikasi, atau kenapa namanya heirloom gitu ya, atau disebut heirloom ya udah. Ini nggak tahu varietalnya apa, jenisnya apa dan lain-lainnya apa. Ya udah kita sebut aja heirloom, jadi kopi pusaka. Nah, nanti kalau udah ditelaah, dipisah, nanti akan ada istilah baru nama land rest ya. Jadi itu yang udah dipisah tapi juga belum tahu si varietalnya apa. Land rest itu biasa yang udah dikultivar. Nanti baru diteliti sama, kalau di Ethiopia itu badannya kalau saja JRC ya. Nanti diteliti. Nah, misalkan dari yang biasa kita minum itu adalah si heirloom Ethiopia dari Yirgachev gitu ya. Nah, nanti ada satu diteliti sama saintisnya atau ilmuwan atau ahli tanamannya, diteliti dan lain-lainnya. Nanti baru ditarik kesimpulan, oh ini ada satu varietal namanya X, nanti ditarik jadi SL atau S780 atau lain-lainnya gitu ya. Jadi selama ini kita, khususnya saya, agak miss tentang si heirloom di kepala saya adalah varietal. Ternyata ini adalah memang nggak ada jenis varietalnya apa. Memang ini adalah istilah untuk kopi yang ditanam dan dipanen secara turun-temurun dari generasi ke generasi di Ethiopia ya. Makanya si 90 Plus pun dia nyebutnya mix heirloom, dan mungkin karena memang perpaduan dari kopi-kopi pusaka yang di Ethiopia yang dia bawa ke Panama. Oke, kita akan timbang dulu. Saya akan main gramasi karena ini kopi kategorinya eksotik. Jadi saya akan main gramasi cantik di 10 gram aja ya. 10 gram cukup buat memberikan tendangan rasa yang ya aromanya enak banget, super delicious sama fresh. Dan grid size nya saya akan bikin di yang berapa ya, sekitar 5 ya, agak medium coarse lah. Light roast garis keras banget ya.
Ini resting sekitar saya bikin 7 kali 2 berapa is? 14 hari. Oke. Saya resting 14 hari karena memang selama 14 hari itulah saya nggak pulang ke desa Lala ya. Aromanya amazing banget ya. Warna apa ya? Warna hasil roastingan saya di area sini. Karena apa? Karena warna dia di green bean aja warnanya udah kayak dark coklat gitu ya. Makanya ketika di roasting dia akan mengalami perubahan warna yang lebih dahsyat lagi. Sepuluh gram itu saya pakai airnya yang cantik aja. Suhu saya pakai 9, naikin dikit ya. Suhu saya pakai 90 derajat Celcius, tadi 88 ya. Ini adalah yang akan saya lakukan pertama kali menyentuh. Saya akan main di 40 karena ini main gramasi cantik, jadi saya akan mainnya juga sedikit cantik. Oke. Lalu step berikutnya tunggu ya sampai dia blooming sedikit aja. Oke. Itu agak kayak gunung mau meletus ya. Mengembang. Itu istilahnya blooming kali ya, guys. Ini yang akan saya lakukan, turunkan. Oke. Lalu step berikutnya kita akan tuang. Sepuluh gram itu saya akan kasih kopinya di ini aja nih ya. $160 cukup lah untuk starting awal ya, starting yang awal lah, biarkan dia turun. Si 90 plus ini kalau dibikin es kopi susu dengan roastingan yang medium atau memang buat espresso yang dibawa ke espresso kopi susu, gila nih pasti es kopi susunya gila aneh banget tapi enak, bisa gitu ya. Kayak stylenya siapa, stylenya si Gesa yang kebanyakan orang nggak berani dibikin espresso buat es kopi susu. Kalau saya memang hajar aja karena kopi nggak ada batasan untuk diapain aja teman-teman. Kita akan tuang. Aromanya sangat sangat gila banget. Ini sebenarnya sama kayak 90 plus yang saya beli di Oten ya, kalau nggak salah ya, saya beli di Oten tuh apa ya, lupa saya. Sama ya aromanya, clove, apple, red apple. Apple-nya enak banget ya, apple peel. Aduh gila enak banget. Ini saya so tahu ya teman-teman, tapi ini enak banget serius. Kita akan cobain. Lihat tuh warnanya, cantik ya. Cicipin.
sih? Telepon masuk sebentar ya. Bentar ya. Ada telepon masuk, sorry. Ulang ya. Saya nggak tahu tadi sampai di mana. Ini aromanya sama dengan kopi yang 90 plus yang saya beli dari si Oten ya. Kalau nggak salah daerah Ella. Port Orles sama sebenarnya. Aromanya winey, tapi winey-nya sangat lembut banget. Bukan winey kayak sekencang proses wine di Indonesia, atau misalkan winey yang double fermented di Indonesia ya. Beda banget nih aroma, gila, enak banget. Saya nggak tahu Manyarin akan suka atau enggak, kita cobain, suruh dia ya. Ini kopi, harusnya sih ini sama dengan kopi yang dulu kita beli di 90 plus ya. Cobain sini dia belum mandi, jadi saya nggak suruh dia in frame ya. Ranting baru bangun, udah siang, 11:30 baru bangun. Gile loh. Dahlia, sini dong ini Drima ZD. Kalau buat aku tuh ada clove, orange mandarin. Hah, ada cacing? Serius? Gimana ini tuh rasanya, kamu nggak akan nemuin rasa kopi ini di kopi lokal. Sensasinya itu endes merendes kalau buat aku ya. Unik, lucu. Wangi ini ya, wangi buah gitu ya. Ya, wangi buah yang udah matang di fermented ya. Wangi buah busuk. Wangi buah busuk. Buah kematangan, buah bonyok. Buah bonyok ya, wangi buah matang. Jadi kalau kamu apel yang udah matang banget tuh ketika dikupas, nah kayak gitu tuh aromanya. Kayak oma ngumpulin kulit apel. Nah, itu aromanya. Dan dia ada clove-nya. Ada clove-nya. Sengaja aku bikinnya pakai itu green size-nya memang aku halusin kan 10 gram biar hemat. Hauce? Hajar. Tuh donatnya udah ada. Aku mau bikin sesi yang berikutnya. Oke, Oke, teman-teman. Jadi kalau buat saya gratis, worth it banget untuk dicoba. Ya iyalah, gratis. Kalau ini sebenarnya series 90 plus yang versi murahnya sih. Kalau yang mahalnya tuh kayaknya sekilo bisa ada 10 juta ya. Sekilo. Ini versi murahnya, dan bersyukur juga sih dapat lemparan versi murahnya. Mungkin nanti saya bakal beli yang versi mahalnya. Yang mahalnya tuh kayak Lotus, apalagi ya? Camgin tuh nggak mahal sih sebenarnya. Ada lagi yang lebih mahal, signaturenya Juliet tuh enak banget. Tuh versi mahalnya. Teman-teman, sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ciao. Sukses terus, sehat terus.